Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi berkaitan dengan hakikat jurnalistik, yang nantinya kita juga akan berbicara tentang bagaimana konteks kemerdekaan pers dan juga profesionalisme pers dalam kaitannya nantinya dengan dunia kewartawanan seperti itu. Perlu Anda pahami bahwa dalam materi kali ini saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh berkaitan dengan sejarah pers di Indonesia atau sejarah jurnalistik di Indonesia. Anda nanti bisa banyak mencarinya dalam literatur sejarah berkaitan dengan bagaimana pers dan juga jurnalistik itu nantinya muncul sebagai bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Tapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita akan berbicara nantinya sebuah refleksi sejauh di mana nantinya kita akan mengacu pada titik baliknya itu pada pasca reformasi, ya, di mana nantinya pers di Indonesia itu mengalami sebuah euforia yang kita katakan sebagai sebuah kemerdekaan pers. Nah, dalam artian seperti ini nanti Anda bisa mengartikannya juga bahwa apakah ketika zaman Orde Baru, ya sebelum reformasi, pers itu dibungkam dan lain-lain. Nah, nanti Anda cari literatur berkaitan bagaimana dunia pers itu atau jurnalistik ketika zaman pemerintahan Orde Baru seperti itu. Jadi titik poinnya di situ ya. Perlu kita bahas yang pertama adalah berkaitan dengan kemerdekaan pers. Nah, poin yang pertama yang mesti saya jelaskan atau kita sama-sama pahami adalah bahwa kemerdekaan pers itu merupakan elemen vital sebuah demokrasi. Nah, jadi sebagai sebuah tatanan dalam sebuah sistem ketatanegaraan, beberapa elemen-elemen demokrasi itu tidak hanya nantinya meliputi tentang trias politika, nantinya ada edukatif, yudikatif, dan juga legislatif, seperti itu ya. Nah, namun pers ya dalam sebuah kultur demokrasi, sebuah negara yang demokrasi, itu akan selalu menjadi nantinya elemen vital, di mana nantinya pers tersebut itu merupakan salah satu wahana, salah satu bagian yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu alat untuk kontrol dari di mana demokrasi itu nantinya dilaksanakan seperti itu, atau di mana atau bagaimana sebuah demokrasi itu dijalankan. Nah, pertumbuhan media itu merupakan indikator penting tentang peningkatan kualitas kemerdekaan pers. Nah, makanya sebagai sebuah media yang anjing, karena nanti juga kalau kita berbicara banyak media jurnalistik, media pers itu bermunculan, tapi nantinya sedikit yang kredibel. Nah, makanya di sini kita akan berbicara juga bahwa apa yang disebut posisi seperti apa, ya, atau pers yang seperti apa, atau jurnalistik yang seperti apa yang memang merupakan bagian dari elemen vital sebuah demokrasi itu, ya tentunya kita harus berbicara juga pada poin ini adalah, di poin yang kedua ini adalah bagaimana kualitas dari media jurnalistik tersebut atau media pers tersebut. Nah, lalu berikutnya yang tak kalah penting adalah pertumbuhan media itu diasumsikan selalu berkorelasi positif dengan kualitas demokrasi sebuah suatu negara. Jadi dalam artian kalau kita kembali lagi ke poin yang kedua, lalu kita selaraskan dengan poin yang kedua, lalu ditutuplah dengan poin yang ketiga ini adalah jadi media yang diartikan sebagai elemen vital demokrasi tersebut adalah selalu media yang memang nantinya berkualitas. Pertanyaannya adalah, apakah media-media yang ada di Indonesia itu sekarang bisa dikatakan berkualitas? Nah, itu nanti akan kita bicarakan pada beberapa hal berikutnya, atau Anda bisa mencari hal-hal tersebut nantinya di beberapa referensi yang bisa Anda temukan. Karena kan kalau kita berbicara independen, akurat, dan terpercaya, itu kan hanya dalam tanda petik slogan-slogan. Lalu Tempo enak dibaca dan penting, itu hanya slogan-slogan. Tapi pertanyaannya, apakah sumber daya manusianya, dalam hal ini wartawannya, juga nantinya pemangku kepentingan di dalam media itu sendiri, itu nantinya apakah menunjukkan sebuah arah yang menunjukkan
media-media pers yang sejauh ini kita ketahui atau media jurnalistik sejauh ini kita katakan sebagai media mainstream tersebut itu merupakan media-media yang berkualitas. Poin yang paling penting adalah kebebasan dari campur tangan negara. Nah, dalam hal ini kita nanti akan berbicara sebetulnya media pers atau media jurnalistik yang kredibel itu nantinya akan seperti apa. Kita harus pahami bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, kebebasan berbicara itu diatur dalam undang-undang. Ya, jadi kalau kita berbicara hak, tentunya ada salah satunya di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, kita nanti akan berbicara bahwa ada hak kita untuk nantinya berbicara, berserikat, dan lain-lainnya. Itu yang salah satunya itu merupakan bagian lebih lanjutnya itu sebagai hak dasar manusia yang kita sebut sebagai hak asasi manusia. Nah, karena kebebasan berbicara itu dibutuhkan untuk memperoleh kebenaran. Nah, lagi-lagi berbicara dalam konteks apa, gitu kan ya? Berbicara di ruang yang seperti apa, gitu ya, untuk menunjukkan kebenaran tersebut. Nah, lalu berikutnya, karena kebebasan berbicara dibutuhkan untuk mengendalikan mereka yang berkuasa. Nah, kalau kita berbicara kata kuncinya itu berkuasa, nanti kita akan berbicara bahwa pers ini nantinya bisa menjadi alat vital. Lalu berikutnya, karena kebebasan berbicara dibutuhkan untuk membangun masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam demokrasi. Nah, beberapa hal yang tadi sudah kita bahas, ada 4 poin ini sebetulnya kita akan berbicara bahwa satu hal bahwa masyarakat umum pada intinya, itu kan sebagai bagian dari elemen penting sebuah demokrasi. Nah, itu nantinya mendapatkan sebuah ruang untuk berbicara, sebuah ruang untuk menyampaikan aspirasinya, entah itu nantinya sebuah protes, entah itu nantinya memunculkan atau membicarakan sebuah kebenaran. Nah, itu salah satu yang bisa kita gunakan itu adalah kita sebagai masyarakat menggunakan adalah media pers atau media jurnalistik, gitu kan ya. Nah, makanya walaupun dalam sistem demokrasi kita kan ada perwakilan, ya, kita menggunakan sistem perwakilan yang kita wakilkan hak kita atau kepentingan kita itu dari anggota-anggota dewan yang kita pilih, gitu kan ya, pada setiap pemilihan umum. Tapi pertanyaannya kan banyak juga permasalahan. Jadi ketika sudah dipilih mah nantinya apakah hak-hak kita atau aspirasi-aspirasi kita itu tersampaikan atau tidak. Nah, salah satu jalan yang nantinya untuk mengontrol tugas-tugas legislatif, juga nantinya untuk mengontrol, mengendalikan penguasa, dalam hal ini nantinya eksekutif, gitu kan ya. Dan juga bagaimana kita melihat bahwa untuk mengontrol bagaimana sistem tatanan yudikatif kita atau sistem tatanan hukum di kita itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan role-nya. Nah, itulah dibutuhkan ya media-media pers atau media jurnalistik sebagai alat untuk kita menuangkan beberapa hal yang tadi sebagai kita anggap sebagai hak asasi dari manusia tersebut atau hak asasi sebuah manusia untuk nantinya berbicara dan yang lain-lainnya seperti itu yang memang terakomodir dalam undang-undang dasar kita. Nah, yang paling penting juga adalah kalau kita berkaitan dengan media berkualitas tadi dan juga nantinya sebagai media bisa digunakan sebagai alat untuk kita menyalurkan aspirasi, tentunya tidak sembarangan media. Nah, media itu yang pertama harus memiliki tanggung jawab secara sosial. Pertama, media harus memiliki tanggung jawab secara sosial itu nantinya, karena setiap apa yang dia informasikan itu harus selalu nantinya berdasarkan data dan fakta, gitu ya. Jadi tidak sembarangan nantinya kita berbicara itu katanya, itu kan sumbernya anonim dan lain-lain yang nanti akan kita bicarakan dalam kode etik jurnalistik dan juga undang-undang pers. Tentunya nantinya ada punishment dan reward-nya. Kebebasan penting, tapi tidak mungkin tanpa kontrol. Nah, euforia reformasi yang selama berpuluh-puluh tahun kita rasakan tersebut, itu nantinya bisa menjadi kebablasan dalam konteks nantinya kebebasan yang memang dibebaskan bebas-bebasnya. Nah, kebebasan
kalau dalam kata reformasi itu penting ya, namun gitu kan tentunya nantinya harus ada batas-batasan yang memang digunakan sebagai alat kontrol. Tapi lagi-lagi kita berbicara alat kontrol itu juga jangan sampai nantinya menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi nantinya untuk mengontrol, tapi di satu sisi nantinya bisa digunakan untuk menusuk beberapa kepentingan yang nanti mengganggu kepentingan dari entah itu penguasa dalam konteks legislatif, eksekutif dan yang lain-lain seperti itu. Nah, mekanisme kebebasan pasar tidak sepenuhnya diandalkan. Nah, karena memang kalau kita berbicara dalam konteks kapitalisme itu nantinya kan apa namanya itu ya semuanya itu nantinya tergantung pada bagaimana nantinya mekanisme pasar itu dilaksanakan. Jadi siapa yang kuat dia yang akan menang, siapa yang memiliki modal besar dia nantinya akan menguasai, nanti ada sistem monopoli dan lain-lain seperti itu. Walaupun faktanya sekarang di Indonesia itu seperti itu ya, berkaitan dengan media pers kita, seolah-olah dia terkotak-kotak ya, media-media mainstream itu nantinya terkotak-kotak. Contohnya misalkan ada media group itu kan ya, hariannya korannya dia punya, lalu stasiun TV-nya dia punya, lalu kalau kita berbicara MNC Group, radionya ada, korannya ada, lalu ada stasiun TV-nya banyak dan seperti itu. Tempo Group, lalu berikutnya nanti ada Viva News dan lain-lain seperti itu banyak dan lain-lain yang memang kalau kita berbicara dalam konteks nantinya kebebasan pasar tersebut ya seolah-olah kan semuanya saling berlomba untuk menampilkan sesuatu yang memang menjadi bahan jualannya, walaupun dalam konteks ini tentunya yang dijual itu informasi seperti itu. Nah, ketika kebebasan mengancam kepentingan publik, intervensi itu dimungkinkan. Nah, jadi dalam hal ini kita berbicara poin yang kedua tadi. Kebebasan penting, tapi tidak mungkin tanpa kontrol. Kontrol itulah yang kemudian nantinya dijalankan oleh sebuah fungsi dari sebuah dewan yang kita sebut sebagai dewan pers. Nah, oleh karena itu, bisa juga nantinya dewan pers itu mengintervensi berkaitan dengan informasi-informasi dalam media jurnalistik atau media pers yang nantinya mengancam kepentingan publik. Jadi jangan sampai nantinya ada dalih ini kan kebebasan, kami bebas untuk mencari, bebas untuk memberitakan. Nah, tapi itu perlu nantinya dalam tanda petik ada kontrol. Yang sejauh ini memang ada sebuah dewan yang secara khusus nantinya melihat atau mengontrol kode etik jurnalistik tersebut dijalankan secara baik atau tidak. Lalu yang berikutnya adalah yang ideal adalah self-regulation oleh komunitas media atau tekanan oleh masyarakat. Nah, ini pun nantinya jangan sampai pers itu dijadikan sebagai trial by press atau menjadi alat penghukum gitu kan ya, oleh sebuah komunitas media maupun oleh tekanan masyarakat. Lagi-lagi konteks berimbang itu perlu nantinya dikedepankan ya dalam media pers tersebut. Jadi kan tidak hanya slogan akurat, terpercaya, berimbang dan lain seperti itu, dan memang itu harus dimunculkan. Karena sebagai media yang menyebarkan informasi, media pers itu yang pertama harus independen. Walaupun kalau kita berbicara independen dalam konteks sekarang, dalam konteks tadi kita berbicara bahwa ada seolah-olah nantinya monopoli dan lain seperti itu, di kotak-kotakan ini punya si ini punya si ini punya si ini, dan punya kepentingan-kepentingan di belakangnya, ya tentunya kita juga tidak bisa menyalahkan mekanisme seperti itu sebagai mekanisme kebebasan pasar. Namun dalam hal ini masyarakat umum pun itu nanti dapat menjadi sebuah kontrol juga bagi medianya, gitu kan, bagi media untuk mengontrol juga dia nantinya pers itu tidak kebebasan. Pemerintah pun boleh mengintervensi bila kepentingan publik terancam. Nah, itulah salah satunya itu nantinya pemerintah itu tidak secara langsung dalam hal ini, nantinya secara eksekutif langsung. Nanti kan kita berbicara ada ada beberapa langkah yang dianggap tidak baik atau tidak patut ya, karena kan nanti di bawahnya itu ada Kemeninfo gitu kan ya, nanti di bawahnya juga lagi nanti ada Dewan Pers. Nah, saluran-saluran itulah yang nantinya digunakan oleh pemerintah dalam hal ini untuk mengintervensi dalam tanda petik ya, mengintervensi beberapa hal yang nantinya mengancam kepentingan publik seperti itu. Jadi ada kepanjangan tangan dari pemerintah dalam konteks ini lembaga yang tadi saya sebutkan Kemeninfo, dan juga di bawahnya ada Dewan Pers yang
sebagai kepanjangan atau prototesis dari pemerintah kalau dalam hal ini nantinya harus mengintervensi beberapa hal yang mengancam kepentingan publik. Kontrol itu bukan hal yang haram, karena kebebasan pers itu bukanlah kemerdekaan tanpa kontrol. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kemerdekaan pers itu sebagaimana kemerdekaan lain sangat mungkin disalahgunakan. Dan kan kita berbicara nantinya oknum, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu, ya dibutuhkan sebuah alat kontrol yang sifatnya formal dan juga nantinya sifatnya informal. Nah, alat kontrol tersebut yang nanti kita akan berbicaranya pada sebuah lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan seperti misalkan Dewan Pers, dan lain-lain. Ya kalau di dalam konteks penyiaran kan nanti ada Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau di dalam konteks yang lain misalkan ya, film misalkan ada lembaga sensor film. Kalau nantinya musik dan bacaan ada lembaga yang mengontrolnya, itu adalah Kejaksaan Agung seperti itu. Dalam hal ini, dalam pers nanti atau jurnalistik, kita akan melihat bagaimana Dewan Pers dan juga nantinya dalam penyiarannya ada Komisi Penyiaran Indonesia dan seperti itu bekerja baik itu secara formal. Kalau dalam secara informalnya itu tadi beberapa nantinya ada organisasi-organisasi misalkan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), lalu ada yang independen itu apa saya lupa lagi. Itu nantinya itu sebagai lembaga-lembaga non-government yang nanti sebagai lembaga informal yang nantinya menunjukkan juga bagaimana kode etik jurnalistik itu dijalankan. Sebagai alat kontrol tentunya. Permasalahan sejauh ini kita juga akan banyak menemukan tentang kebebasan pers. Nah, bahwa perjalanan selama 4 tahun kemerdekaan pers di Indonesia, maksudnya ini dihitung dari 98 ya. Jadi kalau kita hitung setelah pasca reformasi, jadi kalau kita hitung sampai dengan sekarang, sudah 20 tahun lebih, nah, kemerdekaan pers di Indonesia itu tidak senantiasa ditanggapi dengan positif oleh masyarakat. Faktanya ya bahwa nantinya ada juga beberapa media yang dalam pemberitaannya vulgar dan sensasional seperti itu. Kenapa? Karena kan memang ingat prinsipnya bad news is good news. Yang dalam konteks nantinya jurnalis itu seperti itu, ya berita buruk itu gitu kan ya, itu nantinya bisa menjadi sebuah bahan berita yang bagus nantinya untuk dijual dalam tanda petik untuk diberitakan. Tentunya nantinya dengan berbagai macam gaya yang memang berlaku pada masing-masing media seperti itu, yaitu nantinya dimunculkan secara vulgar, secara sensasional dan seperti itu. Biar apa? Biar nantinya menarik masyarakat untuk melihat, untuk menikmati, untuk mencermati dan lain seperti itu. Ada juga beberapa permasalahan yang sering muncul adalah trial by press. Nah, jadi ada seolah-olah press itu digunakan sebagai alat untuk menghukum, gitu ya, seperti itu. Misalkan kita bisa melihat di beberapa media, misalkan Tempo selalu membuat catatan-catatan investigatif. Ya, walaupun ujung-ujungnya itu selalu terbukti, misalkan dari beberapa catatan wartawan Tempo yang melakukan investigasi. Tapi ada juga nantinya beberapa media juga yang justru nantinya membuat pers itu sebagai alat gitu kan untuk menghukum dan lain-lain, atau untuk mengajak, untuk mengerahkan massa untuk nantinya mengubah misalkan lembaga yudikatif atau mempengaruhi nantinya hakim untuk memberikan putusan yang memang nantinya meringankan dan lain-lain seperti itu. Nah, ini saya kira tidak boleh, karena media itu atau media massa atau media pers atau media jurnalistik tersebut tetap nanti kita harus berbicara tentang independensi, berimbang dan akurat, seperti tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk menghukum. Tapi kalau dijadikan sebagai data dan fakta untuk menunjang nantinya proses di pengadilan dalam proses hukum, itu dapat digunakan. Karena faktanya juga dalam konteks penulisan ilmiah misalkan sekarang media-media massa entah itu secara online atau secara konvensional dapat digunakan sebagai referensi ya untuk penulisan karya ilmiah seperti itu. Ya, di sini nantinya pentingnya dunia jurnalistik atau dunia pers dalam konteks kekinian. Lalu berikutnya tidak akurat dan tidak berimbang, itu juga saya kira tidak boleh, dan faktanya memang ada seperti itu. Saya misalkan kasih contoh, kalau misalkan ada berita tentang penyerangan Palestina gitu kan ya di Gaza oleh Israel, kita bisa melihat ada beberapa media, contohnya media
Republika misalkan yang di belakangnya itu mengusung ideologi tentang Islam gitu kan ya, itu kan akan secara apa, eh, di headline news headline itu akan memunculkan berita-berita tersebut itu kan secara akurat dan juga secara nantinya apa namanya teh, porsinya itu yang lebih. Sementara kalau misalkan di media-media yang lainnya biasa memberitakan, cuma nantinya biasa aja, tapi tidak se apa namanya teh, tidak sebesar memang yang nantinya dimunculkan di media Republika tadi gitu kan ya. Atau misalkan kalau kita belajar dari contoh kasus misalkan tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok misalkan dalam waktu kebelakang, kita kan bisa melihat bagaimana Kompas memberitakan, bagaimana nantinya Republika apa namanya memberitakan gitu kan ya. Ada yang nantinya akurat, ada yang berimbang, ada yang tidak akurat, ada yang tidak berimbang. Nah itu salah satu beberapa permasalahan-permasalahan yang sejauh ini ada. Beberapa contoh yang tadi saya berikan bukan berarti menjadikan contoh yang buruk ya, tapi itu sebagai sebuah contoh yang memang setiap media itu untuk ukuran keakuratannya, ukuran keberimbangannya, ukuran independensinya itu nantinya berbeda-beda. Ya karena kan kalau kita berbicara nantinya apa namanya itu kode etik yang akan kita bahas pada materi selanjutnya, itu nantinya ukurannya itu dalam apa ukurannya itu samar gitu kan, tidak ada nantinya yang ajib seperti undang-undang yang menyatakan bahwa tegas ada pasal segini, kalau dilanggar nih ada punishmentnya gitu kan, ada seperti itu. Atau ini yang paling banyak juga tentang jurnalisme preman ya, atau istilahnya itu nantinya ada wartawan amplop dan lain-lain yang membuat image wartawan atau dunia kewartawan itu menjadi buruk atau negatif, ulah oknum tentunya, karena tidak semua nantinya yang apa jurnalis itu apa preman, dan juga nantinya tadi yang berbicara wartawan amplop dan seperti itu. Makanya kan faktanya di beberapa apa namanya itu kejadian yang ada di tingkat misalkan sekolah, kan kepala sekolah itu akan selalu takut didatangi oleh apa jurnalis itu kan, oleh wartawan. Kenapa? Karena kan ya tadi kita berbicara bahwa wartawan itu punya pisaunya itu digunakan sebagai trial by price. Jadi kalau nggak mau diberitakan amplop, kalau nggak diberitakan itu disumpah gitu. Nah itu oknum saya kira ya, walaupun nggak semuanya seperti itu. Masih banyak saya kira beberapa jurnalis atau wartawan yang memangnya kredibel dan juga bermartabat seperti itu. Nah tadi yang seperti saya katakan, itu salah satunya pers menjadi momok yang menakutkan adalah kontes wartawan amplop, lalu berikutnya ada ya wartawan pokja itu kan, setiap kelompok kerja di beberapa lingkungan nantinya. Kemudian kan ada banyak wartawan-wartawan juga yang nantinya punya kepentingan-kepentingan untuk memberitakan apa yang ingin nantinya disampaikan dari hasil-hasil kerja, dari hasil seperti itu. Ya sama aja lah kalau kita berbicara nantinya, pasti selalu ada misalkan kasus selebritis misalkan yang nggak mau diwawancarai, atau misalkan kebebasannya itu terenggut karena nantinya banyak paparazi gitu kan ya. Lalu ketika mereka berkonflik antara selebritis dengan wartawan tersebut, wartawan suka punya kata kunci gitu kan, kalau nggak kami yang memberitakan kamu nggak akan terkenal. Nah itu kan salah satu apa namanya sih bargaining gitu kan ya, selebritis dan butuh wartawan, wartawan juga butuh berita ya, tapi kan kita berbicara tadi kebebasan juga harus ada kontrolnya. Ada juga nanti kata kunci boykot yang selalu digunakan oleh apa namanya teh wartawan gitu kan ya, untuk nantinya dalam tanda petik menggagalkan ya atau memboikot beberapa kegiatan dan lain seperti itu. Kata boykot ini merupakan diksi yang memang lama digunakan. Nah dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kata boykot ini dulu menjadi bagian yang penting yang pertama kali dikenalkan oleh Raden Mas Tirto Adisuryo, yang nanti mempertahankan kata boykot ini untuk mengarahkan massa untuk memboykot beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam konteks sejarahnya ya, dan sekarang banyak digunakan seperti itu. Tapi kalau dulu dalam sejarahnya itu untuk kepentingan nantinya apa, hal yang sifatnya positif, kalau sekarang itu kata boykot ini banyak disalahgunakan seperti itu. Nah, kredibilitas pers itu nantinya juga perlu ditinjau ulang, perlu dilihat lagi bahwa banyak juga nantinya jurnalisme katanya. Jadi nggak berdasarkan data, nggak berdasarkan fakta, jadi semuanya dikarang, lalu seperti itu kan banyak kejadiannya ya. Lalu akurasi, nah tadi kan ketidakakuratan itulah yang nantinya apa
perlu kerja bersama, bukan hanya wartawan aja, nantinya ada editor yang nantinya akan menyisir beberapa memang berita yang layak naik cetak atau naik diberitakan, yang ada juga nanti berita yang tidak layak dan juga tidak layak diberitakan seperti itu. Nah, narasumber anonim itu berkaitan dengan tadi yang jurnalisme katanya, ketidakberimbangan, keberpihakan, perlu digarisbawahi, ya itulah kan yang memang mau tidak mau gitu kan ya. Keberpihakan itu nanti akan selalu berbicara siapa di atasnya kepentingannya. Nah, makanya kan saya punya contoh kasus. Kita kan kasus Lumpur Lapindo itu bukan tidak pernah, maksudnya belum selesai sampai dengan sekarang berkaitan dengan hak-hak korban dan seperti itu. Tapi Anda sadar nggak, kita nggak pernah gitu kan mendengar misalkan berita-berita tentang berita-berita tentang dampak kumpul Lapindo itu gitu kan ya terhadap masyarakatnya di dalam media-media yang nantinya di bawah Viva News. Nanti Viva News itu ada di bawah nantinya Bakri Group dan lain seperti itu. Tapi kalau kita akan mendengar atau membaca atau melihat berita tentang ketika misalkan korban-korban kumpul Lapindo tersebut nantinya mendapatkan santunan, mendapatkan haknya, itu diberitakan secara bombardir seperti itu. Gitu kan ya. Nah, atau misalkan keberpihakan tersebut bisa kita lihat misalkan kita tampaknya akan familiar ya dengan lagu Mas Perindo gitu kan ya, di beberapa stasiun-stasiun yang ada di bawah MNC gitu kan ya. Kenapa? Karena yang punyanya selain nantinya dia punya media MNC Group, dia juga selaku ketua partai itu. Jadi kan memang nantinya keberpihakan ini tidak akan selalu ada gitu kan ya, dimana nantinya media itu siapa yang punyanya, kepentingannya untuk apa, termasuk nantinya blocking time gitu kan ya dan lain-lain seperti itu, karena kan nantinya bisa di setting, bisa di framing gitu kan ya, beberapa media tersebut nantinya tergantung ya siapa yang memiliki media tersebut dan apa kepentingannya dan lain seperti itu, makanya dia bisa membuat framing-framing seolah-olah nantinya di penafsiran masyarakat itu nantinya bisa diarahkan gitu kan dengan cara nantinya membuat framing-framing tertentu seperti itu. Ada juga yang selalu digunakan untuk media pers itu adalah tentang hak jawab. Ya tentunya ini nanti akan kita bahas di undang-undang pers gitu kan, bahwa nanti ada hak bertanya, ada hak jawab dan lain seperti itu. Ya sebetulnya kalimat ini digunakan sebagai alasan. Ya sebetulnya kan kalau nggak ada data, nggak ada akurasi dan lain seperti itu, gitu kan ya, itu bisa akan nanti digunakan kan ada hak jawab. Nah sebetulnya kan kalau masyarakat bertanya juga punya hak bertanya seperti itu. Nah efek bumerang dari ketidakkredibilan pers dan juga beberapa permasalahan yang dilakukan oleh oknum, gitu kan ya, wartawan dalam hal ini, itu nantinya bisa berdampak menjadi efek bumerang. Yang pertama tentunya nantinya ada kemarahan massa. Ya saya kira kan banyak juga beberapa kejadian yang memang beberapa kantor-kantor media itu nantinya digeruduk oleh massa itu kan, karena ada beberapa hal yang tidak akurat, ketidakberimbangan. Peristiwa menggeruduknya itu hal yang salah tentunya ya, tapi itu salah satu bagian dari efek perang tersebut gitu kan ya. Nah, jurnalis dianggap sebagai pemeras tadi seperti wartawan Pokja, ada wartawan Amplop dan lain seperti itu, atau jurnalisme preman gitu kan ya. Banyaknya kasus-kasus hukum gitu kan yang nantinya melibatkan beberapa wartawan-wartawan, oknum-oknum wartawan tersebut. Tentunya kepercayaan akan pemberitaan pers. Faktanya kan mungkin sekarang ya bahwa kita bisa menghitung lah ada beberapa media yang memang media massa yang secara itu masih bisa kita akui kredibilitasnya, masih bisa kita akui keberimbangannya dan lain-lain seperti itu. Lalu juga nantinya lunturnya kepercayaan akan demokrasi. Ya kalau media persnya aja sebagai salah satu media untuk masyarakat umum mengeluarkan aspirasinya sudah banyak melanggar, sudah tidak kredibel gitu kan ya. Apalagi gitu, media apalagi yang bisa nantinya digunakan oleh masyarakat secara umum. Nah makanya ulah-ulah oknum-oknum dari wartawan-wartawan tadi yang memang kebablasan dalam hal ini untuk menyalahgunakan beberapa hak-haknya gitu kan ya, seperti itu nantinya yang bisa membuat media pers itu
seperti yang tadi sudah dijelaskan, gitu kan, ini ada beberapa hal yang nantinya memudar gitu kepercayaan masyarakatnya terhadap media tersebut. Nah, solusinya adalah tentunya kata kuncinya profesionalisme. Nah, masalah utamanya adalah profesionalisme. Ini bahwa kan ya tidak untuk menjadi seorang wartawan itu tidak serta-merta nanti Anda harus lulusan dari jurnalistik misalkan, walaupun ada beberapa jurusannya S1 itu D3 maupun S1 secara khusus nantinya program studi ini namanya jurnalistik. Ya, tapi kan faktanya semua orang bisa menjadi wartawan. Kalau dalam konteks kekinian semua orang kan dianggap sebagai jurnalis juga seperti itu dengan berbagai macam perkembangan teknologi dan lain seperti itu. Cuman untuk mengatakan sebagai seorang wartawan yang profesional, ya tentunya kan harus ada pelatihan-pelatihan selain ditunjang dengan pengetahuan secara akademis, tentunya nantinya ada pelatihan-pelatihan juga yang nantinya menjadi ciri khas dari masing-masing medianya. Nah, selama berpuluh-puluh tahun di orde baru maupun di orde lama, pers tidak pernah didesak untuk mengembangkan profesionalismenya. Kalau di orde lama wajar, karena kan nanti kita berbicara Indonesia sebagai sebuah negara masih sebagai negara yang muda, ya, bahwa kampus-kampus juga belum secara spesifik ada jurusan tersendiri seperti jurnalistik. Kalau kita berbicara orde baru, tentunya kan kita akan berbicara dalam sejarahnya bagaimana pers itu dibungkam. Makanya dulu tahun 80-90-an ada sebuah jargon yang menarik bahwa ketika pers dibungkam maka sastra bicara. Nah, itu kan salah satu media yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi ketika nanti pers dibungkam. Nah, gitu ya. Termasuk kalau untuk konteks kekinian, saya kira udah mulai beranjak media-media masa besar itu nantinya sudah mulai memikirkan bagaimana profesionalisme itu nantinya dijalankan. Ya, terlepas nanti dari rekrutmen wartawannya udah selektif, tidak hanya serta-merta nantinya asal bisa nulis dengan menerapkan 5W1 udah jadi wartawan, nggak bisa seperti itu. Dan nantinya pengetahuan secara akademisnya ditambah nantinya banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh medianya yang menjadi ciri khasnya. Contohnya misalkan Tempo, ada Tempo Institute sebagai bagian dari itu Tempo yang memang sejauh ini memang kredibel, ya tidak sembarangan dalam merekrut wartawannya. Hal itu bisa Anda baca sebagai sebuah pengetahuan umum, misalkan di dalam novel trilogi novel Negeri Lima Menara, bahwa kan salah satu tokohnya itu diceritakan sebagai seorang wartawan gitu, wartawan sebuah media massa yang sangat kredibel, ya kita kan slash nantinya Tempo. Nah, bahwa bagaimana rekrutmennya, ya bagaimana nantinya kualitasnya itu terjaga sampai dengan sekarang. Walaupun kalau kita bicara keberimbangan, lalu kalau kita berbicara independensi, kalau kita bicara kredibilitas, ya nanti perlu digarisbawahi, perlu juga menggunakan tanda petik yang memang patut ditanyakan. Apakah masih kredibel? Apakah masih independen? Ya, apakah masih akurat dan lain seperti itu? Apakah nantinya lepas dari kepentingan dan lain seperti itu? Saya kira itu wilayahnya nanti ada di wilayah sama-sama abu-abu yang patut kita tanya. Nah, keberhasilan media itu tidak berkorelasi dengan nantinya profesionalisme. Ya, ada juga misalkan nantinya media-media wartawan-wartawan senior kita, misalkan Rosian Anwar, misalkan ada yang lain-lainnya, memang secara akademis nantinya tidak berasal dari bidang jurnalistik, tapi pengalaman lah yang nantinya memupuk kemampuan mereka sehingga kita mengenalnya sebagai seorang wartawan yang profesional, wartawan yang kredibel dan yang lain-lain seperti itu. Nah, kontrol formal juga penting, gitu kan, selain nanti aturan akademis, pelatihan-pelatihan dan lain seperti itu, patut juga beberapa wartawan tahu tentang hukum, tentang perundang-undangan. Salah satunya nanti ada undang-undang pers, ada undang-undang penyiaran, ada undang-undang perlindungan konsumen, ada undang-undang perfilman, dan juga beberapa peraturan-peraturan pemerintah yang nantinya itu dijadikan sebagai kontrol formal dalam atau sebagai panduan dalam kerja kesehariannya dalam seorang wartawan dalam dunia pers. Kontrol formal tadi seperti yang saya katakan, sebetulnya Dewan Pers itu bagian dari kontrol formal mungkin ya. Nah, self-regulation juga nantinya pedoman etik, pedoman perilaku yang menjamin apa yang disebut dengan standar profesional, ya tentunya kan ini salah satu bagian dari direksi media massa tersebut ya, karena kan nanti ada
ada dewan redaksi, ada dewan direksi seperti itu dalam sebuah manajemen jurnalistik itu yang nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Harus memang nantinya menjamin bahwa standar-standar profesional dari wartawan itu terjaga dengan baik. Ya, nanti ada dewan pers, pressure group, dan juga ekonomi pressure juga yang nantinya itu dijadikan sebagai kontrol informal yang bisa digunakan sebagai acuan. Nah, reward dan punishment juga itu penting. Nah, makanya ketiadaan mekanisme yang akan memberi insentif bagi wartawan profesional dan insentif bagi wartawan tidak profesional itu pun tidak jelas. Nah, maksudnya, karena kan apa namanya itu beberapa profesi dia nantinya memiliki tunjangan-tunjangan berkaitan dengan profesinya tersebut. Sebagai contoh, misalkan saya salah satu dosen profesional yang memang nantinya saya memiliki diberikan kewajiban dan juga diberikan haknya oleh negara, dalam hal ini nantinya ada tunjangan sertifikasi. Begitupun nanti ada guru profesional, selain nanti ada kewajiban, mereka pun memiliki haknya yang nantinya dibayarkan oleh negara. Tapi pertanyaannya, kalau untuk wartawan yang profesional, gitu kan ya, itu nantinya belum jelas. Ya itu kan kalau hanya sekedar insentif gaji dan lain seperti itu, tentunya di masing-masing perusahaan itu nanti berbeda-beda, gitu kan ya. Makanya Tempo digajinya seperti itu, Kompas digajinya seperti segitu, wajar karena seleksinya pun ketat dan apa namanya pressure-nya juga jelas, gitu kan ya. Pressure-nya juga nantinya ketat dan seperti itu, wajar nantinya insentif atau gajinya itu lebih besar dibandingkan misalkan kalau media-media lokal atau media-media yang memang dalam tanda petiknya jelas, ya tentunya kan akan bergantung kepada bagaimana kemampuan dari direksinya tersebut ya untuk nantinya memperoleh keuntungan. Jangan lupa sebagai sebuah perusahaan atau orientasinya itu akan selalu oriented bisnis yang nantinya yang memperoleh keuntungan sebesarnya gitu kan, lalu menekan kerugian, tapi jangan sampai menggadaikan nantinya kredibilitas, independensi, dan juga keakuratan. Kode etik itu seharusnya diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, diterapkan di media-media organisasi, dan ditegakkan oleh komunitas media dan profesional. Ya lagi-lagi kan kalau kita berbicara etika baik dan buruk kan itu ranahnya abu-abu juga ya. Nantinya yang saya katakan baik belum tentu menurut Anda baik. Kalau yang saya katakan itu benar, belum tentu Anda katakan benar, masih debatable, masih bisa kita perdebatkan. Nah, makanya kode etik itu nantinya lebih kepada arahnya itu untuk mengarahkan, gitu kan ya, bukan untuk nantinya sebagai alat penghukum, saya kira seperti itu. Juga saya kira kalau untuk konteks kekinian, kita juga tidak bisa melepaskan tentang kehadiran jurnalisme online. Jadi kalau kita berbicara nanti ada beberapa media massa konvensional, gitu kan, contohnya misalkan Kompas, gitu kan ya, lalu ada regional Jawa Barat, ada Pikiran Rakyat, dan media-media massa yang lainnya akan selalu nantinya memiliki jurnalisme online-nya. Kompas, koran, ada kompas.com. Republika, gitu kan ya, koran, ada juga nanti Republika dalam bentuk online di www.republika.com misalkan seperti itu. Nah, jurnalisme online itu sebagai bagian dari demokratisasi. Ya tentunya saya kira perkembangan teknologi, perkembangan zaman menuntut sekarang itu memang banyak beralih. Dulu saya langganan majalah Tempo, tapi sekarang kalau mau beli majalah Tempo secara konvensional, dia harus pre-order, gitu kan ya. Nanti kalau misalkan ada yang beli, itu kan ya, ada yang order, itu nantinya dibuatkan dicetak. Kalau dulu nggak dicetak, ada nanti laku berapa, yang nggak laku nantinya dibalikin. Kalau sekarang itu sistem pre-order, dan yang lebih diutamakan itu adalah online-nya, ya online-nya tersebut. Apa namanya itu, karena kan cara baca itu nantinya tergantung selera ya. Misalkan kalau saya senangnya baca koran secara profesional atau majalah secara profesional, karena kan bisa dihirup bau kertasnya dan lain seperti itu. Kalau misalkan membacanya secara online kan nggak kuat mata itu, kan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kalau kita berhadapan dengan layar komputer itu kan nanti tidak bisa apa namanya lama atau terbatas oleh waktu, ada iritasi dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal tersebut, nanti ada plus, ada minus, dan juga di balik kemajuan teknologi itu tentunya ada plus dan minusnya seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang memang perubahan itu terjadi, dan memang ada beberapa nantinya kata kuncinya itu adaptasi yang memang harus kita lakukan seperti itu. Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan jurnalisme konvensional ataupun jurnalisme online.
Setiap warga negara bisa mendirikan media, bukan lagi hanya pemodal besar. Ya kan nanti kita akan berbicara dalam konsep citizen journalism, atau kalau Anda yang punya tradisi tulis yang baik, Anda punya blog gitu kan, Anda bisa mengandalkan blog sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, atau beberapa media sosial yang kita gunakan gitu kan sebagai nantinya untuk menyampaikan informasi juga gitu kan ya. Tapi nanti beda konsepnya, ada media massa, ada media sosial, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang paling penting juga bahwa penataan profesionalisme dan kredibilitas juga dalam jurnalisme online itu perlu ditata juga ya, karena kan kalau sekarang media massa jelas gitu kan ada lembaga kontrolnya secara formal juga secara non formal, secara informal. Tapi kalau jurnalisme online gitu kan akan selalu nantinya kalau ada beberapa kesalahan akan selalu digunakan nantinya pasal tentang apa namanya teh, undang-undang ITE gitu kan ya, undang-undang ITE gitu kan ya, yang memang beberapa pasalnya itu pasal karet gitu kan ya, seperti itu. Jadi masih masih banyak diperdebatkan, dan memang penataan itu memang perlu diatur berkaitan dengan jurnalisme online tersebut. Nah, bagaimana juga nantinya menjaga agar dalam ranah yang bebas itu tetap ada mekanisme untuk menjaga kualitas informasi. Nah, itulah yang saya kira faktanya di beberapa kondisi berkaitan dengan dunia pers, dunia jurnalistik yang di Indonesia lebih kurangnya itu kekinian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pada materi pertemuan kali ini. Dalam kesempatan yang lainnya kita akan membahas beberapa hal yang tadi sudah saya buka sebetulnya ya, berkaitan dengan kode etik jurnalistik, nanti ada undang-undang pers dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.